Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melalui Balai Belajar Lombok, kami akan membahas materi IPS kelas 7 dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua jenis kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini pengertian dari kegiatan ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang kegiatan produksi, perlu diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah anak-anakku nanti menerima materi ini, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan pengertian produksi. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Nah, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana pengertian dari makhluk sosial adalah manusia tidak bisa mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian konsep yang kedua, konsep yang kedua dari makhluk sosial adalah manusia tidak harus mampu, manusia juga harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja ataupun dengan menghasilkan suatu barang. Ini konsep dari pengertian makhluk sosial. Nah, coba diperhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, kita lihat bahwa ada seorang ibu yang sedang memasak di dapur untuk menyiapkan anaknya sarapan untuk bekal pergi ke sekolah. Dan ibu ini akan membuat sebuah nasi goreng, di mana nasi goreng ini pada dasarnya adalah berasal dari nasi putih. Nah, setelah diolah maka dia menjadi nasi goreng. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh sang ibu merupakan kegiatan produksi. Kemudian contoh yang kedua adalah ini adalah gambar pabrik kain. Nah, kain ini ketika dia masih menjadi kain, maka nilai gunanya masih belum terlalu banyak. Nah, kain ini nanti akan diubah menjadi baju, sehingga setelah menjadi baju, nilai guna kain tadi tersebut, maka nilai gunanya akan semakin tinggi. Nah, kedua gambar ini merupakan kegiatan produksi. Namun sebelum kita memproduksi suatu barang, ada syarat-syarat yang perlu diketahui. Syarat-syarat produksi. Nah, di dalam kita memproduksi suatu barang, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah what, apa yang harus kita buat. Kemudian yang kedua adalah how, bagaimana cara membuat barang tersebut. Nah, setelah kita bisa membuat barang tersebut, baru for whom, untuk siapa barang itu kita buat. Nah, ini syarat-syarat produksi. Sehingga dari ilustrasi tadi
dapat kita ambil kesimpulan bahwa produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Nah, ini pengertian dari produksi. Nah, selanjutnya nilai guna suatu barang berbeda-beda dan nilai guna barang tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna suatu barang itu bisa dilihat dari nilai guna bentuknya. Bisa kalian lihat gambar yang pertama, ketika gambar pertama ini masih tumpukan-tumpukan kayu, maka bisa dikatakan bahwa nilai guna barang ini masih belum terlalu banyak. Namun setelah kayu ini dibuat menjadi meja, maka nilai guna barang ini akan lebih tinggi dibanding ketika dia masih dalam bentuk tumpukan-tumpukan kayu. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai guna bentuk. Kemudian yang kedua, nilai guna tempat. Jadi barang tersebut nilai gunanya itu akan lebih tinggi tergantung tempatnya. Contohnya misalnya ketika gambar pertama, ketika pasir ini masih berada di areal penambangan, maka nilai gunanya masih belum terlalu banyak. Tetapi ketika pasir ini sudah dipindahkan ke toko dan pasir ini diolah menjadi papin blok, diolah menjadi batako misalnya, maka nilai guna pasir ini lebih tinggi dibanding ketika dia masih berada di lokasi penambangan. Nah, kemudian yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Jadi nilai guna waktu ini juga sangat berpengaruh. Contohnya seperti payung yang di gambar pertama misalnya. Jadi payung ini ketika payung ini belum dimanfaatkan, maka nilai guna payung ini belum begitu banyak. Tetapi ketika payung ini dimanfaatkan pada waktu yang pas, ketika musim hujan misalnya, maka payung ini nilai gunanya lebih tinggi. Ini nilai guna berdasarkan waktunya. Kemudian yang keempat, ada nilai guna kepemilikan. Nah, ketika misalnya di gambar pertama ada sepatu dan sepatu ini masih berada di toko, maka nilai gunanya masih belum ada. Tetapi ketika sepatu ini sudah dibeli oleh orang lain, kemudian digunakan, maka nilai guna sepatu ini lebih tinggi ketika sudah digunakan oleh seseorang dibanding dengan ketika dia masih berada di dalam toko. Nah, ini bentuk-bentuk nilai guna suatu barang. Nah, kemudian orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang itu disebut dengan produsen. Nah, ini orang atau lembaga yang menghasilkan suatu barang disebut dengan produsen. Sedangkan hasil atau barang yang dihasilkan itu disebut dengan produksi. Nah, ini bedanya. Ya. Kalau orangnya itu namanya produsen, sedangkan hasilnya adalah produksi. Oke. Tujuan produsen menghasilkan suatu barang yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini tujuan orang memproduksi suatu barang.
Kemudian yang kedua, mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan modal usaha. Dan yang keempat, untuk mempertahankan kelanjutan usaha. Ini tujuan seseorang membuat suatu barang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, di sini ada dua, ada faktor produksi asli. Faktor produksi asli ini ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, ada faktor produksi turunan, yaitu faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi alam? Yang dimaksud dengan faktor produksi alam di sini adalah bahan-bahan baku, bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi suatu barang itu diambil dari alam. Ini maksudnya, bahan baku produksinya diambil dari alam. Kemudian faktor yang kedua, ini faktor produksi asli ini. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang bisa digunakan kemampuannya untuk memproses produksi. Jadi yang dimaksud dengan faktor tenaga kerja itu adalah sumber daya manusia yang bisa digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini namanya faktor tenaga kerja. Adapun faktor tenaga kerja di sini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik maksudnya adalah tenaga kerja yang sudah menempuh pendidikan formal, seperti dokter misalnya, guru dan polisi. Ini disebut dengan tenaga kerja terdidik. Orang-orang yang sudah mampu bekerja karena sudah melalui proses pendidikan. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir contohnya. Kemudian seperti tukang jahit. Ini masuk kategori tenaga kerja terlatih. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak pernah menempuh pendidikan tinggi dan tidak memiliki keterampilan yang tinggi. Contohnya ya seperti tukang sapu. Kemudian seperti tukang sampah yang digambar yang ini. Ini adalah contoh tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, sekarang kita masuk ke faktor produksi modal atau faktor produksi turunan yang tadi itu. Nah, faktor produksi turunan itu dibagi menjadi dua. Ada faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Nah, kita mulai dari faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dihasilkan manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, contohnya seperti gambar di bawah ini. Ya. Ini ada gambar uang, kemudian ini adalah gambar gedung. Gedung ini juga termasuk modal, bukan uang saja yang namanya modal, tapi gedung ini juga termasuk modal untuk memperlancar kegiatan usaha. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor produksi kewirausahaan. Yang dimaksud dengan faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan faktor produksi agar dapat menghasilkan barang-barang tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu barang. Ini namanya
produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi ini merupakan kemampuan seseorang menjalankan perusahaan sehingga dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, ini maksud dari faktor kewirausahaan ini. Jadi kemampuan seorang dalam menjalankan sebuah perusahaan atau kemampuan seorang dalam mengelola usahanya, itu dimaksud dengan faktor produksi kewirausahaan. Adapun bidang produksi yang pertama adalah ada bidang produksi ekstraktif. Maksudnya adalah mengambil barang dari alam tanpa merubah bentuk barang tersebut. Kemudian bidang yang kedua, bidang produksi agraris. Maksudnya adalah barang yang akan diproduksi itu diambil dari barang-barang dari hasil pertanian. Dan yang ketiga, bidang produksi industri. Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian yang keempat, bidang produksi perdagangan. Kegiatan menjual dan menyalurkan barang. Dan yang kelima, bidang produksi jasa. Maksudnya adalah bidang usaha yang menghasilkan jasa. Nah, ini bidang-bidang produksi. Nah, sekian materi dari kami. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya. Dan jangan lupa dukung channel ini agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dengan cara like and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.